on your own. Now I'm shaking, drinking all this coffee. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai rumus sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut paruh ya. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita telah menguraikan pengertian tentang sudut ganda dan rumus-rumus trigonometri lainnya. Sekarang kita akan membahas sudut paruh, yaitu setengah, ini setengah ya, setengah dari sudut awal. Misalnya A merupakan separuh dari 2A, setengah A merupakan separuh dari A, seperempat A merupakan separuh dari setengah A, seperdelapan A separuh dari seperempat A, ini seperempat ya. Begitu seterusnya. Jadi kalau kata lain sudut paruh itu setengah ya, sudut setengah. Nah, rumus dari setengah A berdasarkan rumus cos 2A diperoleh cos 2A sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat A. Maka 2 sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos 2A. Sin kuadrat A sama dengan 1 dikurang cos 2A dibagi 2. Jadi 2-nya ini pindah ruas jadi ke bawah ya. Maka di sini itu jadi sin A sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang cos 2A per 2. Hal ini berarti sin setengah A plus minus akar dari 1 dikurang cos A per 2. Jadi kalau sin A itu plus minus akar 1 dikurang cos 2A per 2, maka sin setengah A-nya itu plus minus akar 1 dikurang cos A per 2. Yang kedua, rumus cos setengah A. Berdasarkan rumus cos 2A diperoleh cos 2A sama dengan 2 cos kuadrat A dikurang 1. Maka 2 cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos kuadrat A. Ya. Nah, cos kuadrat A sama dengan 1 ditambah cos 2A per 2. Maka atau jadi cos 2A sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos 2A per 2. Hal ini berarti cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos A per 2. Nah, rumus yang ketiga, rumus tan setengah A. Pada pembahasan sebelumnya, kita peroleh sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos A per 2, dan cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos A per 2. Berdasarkan definisi tangen, berarti tan setengah A sama dengan sin setengah A dibagi cos setengah A. Maka atau sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos A per 2 dibagi plus minus akar 1 ditambah cos A per 2 sama dengan, nah jadi tan setengah A sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos A per akar 1 ditambah cos A. Apabila pembilang dan penyebut dikalikan dengan 1 dikurang cos A, maka diperoleh tan setengah A sama dengan 1 dikurang cos A per sin A. Apabila pembilang dan penyebut dikalikan dengan 1 ditambah cos A, maka diperoleh tan setengah A sama dengan sin A per 1 ditambah cos. Kita masuk ke rumus keseluruhan ya. Di sini kesimpulannya sin setengah A sama dengan plus minus akar 1 dikurang cos A per 2. Cos setengah A sama dengan plus minus akar 1 ditambah cos A per 2. Tan setengah A sama dengan, ada 3 ya, bisa akar 1 dikurang cos A per akar 1 ditambah cos A, atau 1 dikurang cos A per sin A,
atau sin A per 1 ditambah cos A. Di tengah gitu. Nah, kita masuk ke contoh. Dengan menggunakan prinsip sudut paruh, hitunglah cos pi per 8. Yang pertama, pi per 8 merupakan sudut paruh dari pi per 4, ya kan? Atau pi per 8 itu merupakan setengahnya dari pi per 4. Pi per 8 berada di kuadran 1, maka cos pi per 8 bernilai positif. Nah, pembahasannya cos pi per 8 sama dengan akar 1 ditambah cos pi per 4 per 2. Maka di sini akar 1 ditambah cos 45 derajat karena pi per 4 itu 45 derajat ya. Dibagi 2. Maka akar 1 ditambah setengah akar 2 per 2. Hasilnya di sini akar 2 plus akar 2 per 4. Cos pi per 8 sama dengan akar 2 plus akar 2 ditambah akar 2 per 4. Untuk yang B, sama seperti kasus yang A tadi, 15 itu merupakan sudut paruh dari 30. Maka di sini kita tulis akar 1 dikurang cos 30 derajat per 2. Kalau sin itu negatif, kalau cos itu positif ya. Nah, maka sama dengan akar 1 dikurang setengah akar 3 per 2 sama dengan akar 2 dikurangi akar 3 per 2 dibagi 2 sama dengan akar 2 dikurang akar 3 per 4. Sama dengan setengah akar 2 dikurang akar. Contoh berikutnya, dengan sin A sama dengan negatif 12 per 3, dengan A-nya berada di kuadran 3, hitunglah nilai cos A per 2, B tan A per 2. Nah, kita di sini gambar dulu segitiga siku-siku. Karena sin A itu negatif 12 per 3, maka sisi yang ini kita dapatkan 5 ya. Sin A sama dengan negatif 12 per 13, maka cos alfanya itu sama dengan negatif 5 per 13 ya, karena ini berada di kuadran 3. Nilai cos bernilai negatif. Karena A di kuadran 3, maka A-nya lebih dari 180 derajat kurang dari 270 derajat. Maka A per 2 kurang dari lebih dari 90 derajat kurang dari 135 derajat. Jadi A per 2 itu berada di kuadran 2. Maka cos A per 2 bertanda positif ya sekarang. Kalau tadi cos A-nya itu karena di kuadran 3, sekarang cos A per 2-nya berada di kuadran 2, bernilai negatif juga. Tan A per 2 bertanda negatif juga. Maka di sini kita jawab cos A per 2 sama dengan negatif akar dari 1 ditambah cos A per 2. Sama dengan negatif akar 1 dikurang 5 per 13 ya, karena ini positif kan, sementara di sini cos A-nya negatif 5 per 13 per 2. Maka di sini sama dengan negatif akar 8 per 13 per 2 sama dengan negatif akar 8 per 13 dikali setengah. Maka cos A per 2 sama dengan negatif akar 4 per 13, ya ini dibagi 2, sama dengan negatif 2 per 13 akar 13, ini kita rasionalkan. Nah, untuk B tan A per 2 sama dengan akar 1 dikurang cos A per 1 ditambah cos A sama dengan akar 1 ditambah 5 per 13 per 1 dikurang 5 per 13. Ini hasilnya, maka kita dapat sama dengan akar 18 per 8.
Ini kita coret-coret ya, dari mana 18 per 8 ini dicoret-coret, maka sama dengan akar 9 per 4 atau tan A per 2 nya itu sama dengan